Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas bagaimana cara untuk menjaga self-controlling, atau bagaimana cara agar kita bisa melakukan self-controlling atau penguasaan diri, yang merupakan hikmah dari puasa yang begitu kaya manfaat dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah lupa tujuan. Sekarang saya ingin tanya kepada pemirsa, masih ingat tidak? Kalau kita dulu belanja, kita sudah tulis dulu apa daftar belanjanya. Telur sekian kilo, gula sekian kilo, mentega, dan seterusnya ditulis. Kemudian kita belanja ke supermarket. Tapi begitu sampai di sana, apa yang terjadi? Keranjang belanja kita isinya bukan hanya yang kita beli, tapi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan tertumpuk di dalam sana. Apa isinya? Kita lupa kepada tujuan. Kita lupa sering kepada apa yang harus kita lakukan. Hal ini bukan hanya terjadi kepada ibu-ibu, kita bapak-bapak juga sama. Kadang-kadang kita ingin beli jam, 1 jam untuk menunjukkan waktu, tapi yang kita beli berbagai merek jam, yang berbagai warna, berbagai kualitas. Pokoknya kita bukan lagi hanya untuk menunjukkan waktu, tetapi untuk keinginan lain, pamer, hobi, dan seterusnya. Ini banyak terjadi bukan hanya kepada kita, tetapi kepada keseharian kita melihat ada yang menjadi jaksa, malah menjadi terhukum dan dituduh karena melakukan tindakan yang tercela. Ada yang menjadi hakim yang harusnya mengadili, malah diadili. Ada yang menjadi polisi, bahkan ada yang ditangkap karena menyebarkan narkotika. Bahkan juga pegawai negeri lupa dirinya bahwa tujuan bekerja adalah pengabdian. Inilah makna bahwa ketika self-controlling adalah memastikan kita tetap berorientasi kepada tujuan yang azas, yang merupakan tujuan yang paling inti. Sekarang ibu-ibu lagi. Ibu-ibu ada yang ingin cantik di rumah, kemudian mempergunakan masker, matanya pakai ketimun, kemudian di rumah pergunakan itu, sampai keluar dari kamar suaminya lari. Apa maknanya? Ya, harusnya ia ingin cantik di depan suaminya, tetapi justru ia nampak jelek di hadapan suaminya. Yang ada adalah muka pakai masker, kacamatanya dengan ketimun, dan akhirnya anak dan suaminya takut. Dia hanya cantik di depan orang lain, bukan cantik di depan suaminya. Inilah esensi, bahwa kita sering lupa dengan tujuan. Kita sering lupa dengan apa yang harus kita lakukan. Kelihatannya hal yang sangat lucu, tapi sangat penting dan sangat mendasar. Contoh saja di Indonesia, berapa jumlah aparat sipil negara? Mungkin 4 hingga 5 juta. Tapi tolong ditanya satu persatu, apa misinya? Apakah sesuai dengan misi yang dilakukan ketika pendirian bangsa ini terjadi? Ada yang harusnya menegakkan keadilan, tapi apakah bekerja untuk keadilan atau sekedar mencari nafkah? Ada yang harus memberikan kesejahteraan sosial, apakah betul misinya untuk sosial? Kadang-kadang kita hanya menjadikan misi kita adalah misi pribadi, tetapi lupa kepada misi yang lebih besar, rahmat bagi semesta alam. Yang paling parah lagi adalah kita lupa siapa diri kita, di mana diri kita, dan mau kemana kita. Inilah substansi dasar bahwa manusia adalah dilahirkan di muka bumi semata hanya untuk 2 tujuan, yaitu sebagai hamba dan sebagai seorang khalifah. Dan pada akhirnya tujuan sejatinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika ini dilupakan, ketika ini tidak menjadi tujuan semula, kita bisa melihat kerusakan di mana-mana. Baik kerusakan dari sistem sosial, kerusakan diri, dan kerusakan di seluruh elemen diri, bangsa, negara, dan masyarakat sekalipun. Inilah kondisi bahwa manusia harus senantiasa ingat kepada tujuan sejati sebagai hamba dan sebagai seorang khalifah. Jadi apa kesimpulan yang disebut baik itu? Untuk itu saya akan bacakan sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birro antuwalu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib. Walakinnal birro man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya adalah bukanlah kebaikan itu menghadapkan dirimu ke timur barat. Artinya ritual-ritualnya saja. Akan tetapi ketika engkau beriman kepada Allah, nah ini yang ke atas, vertikalnya. Dan iman kepada hari kemudian, inilah visinya. Dua inilah yang harus kita ingat. Senantiasa memiliki komitmen integritas kepada Allah dan ingat visi hari kemudian, masa depan dan juga perjumpaan dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi dalam surat Al-Hasr, dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Hasr ayat ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia selamanya.